Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bonti Media, channel yang selalu menyajikan informasi dan materi pembelajaran untuk SMK. Kali ini kita akan membahas tentang sudut pengambilan gambar yang merupakan kompetensi dasar ke-13 dari mata diklat desain grafis percetakan. Sudut pengambilan gambar atau yang biasa disebut sebagai camera angle adalah teknik penempatan sudut pandang kamera dalam mengambil gambar suatu objek. Jenis-jenis sudut pandang dalam fotografi itu terdapat banyak sekali. Namun dalam kesempatan kali ini kita coba akan membahas 5 jenis saja. Yaitu yang pertama adalah bird eye view yang ditunjukkan oleh kamera nomor 1 atau yang kamera berwarna ungu. Kemudian yang kedua adalah high angle yang ditunjukkan oleh kamera nomor 2 atau kamera berwarna kuning. Kemudian yang ketiga adalah normal level atau yang ditunjukkan oleh kamera nomor 3 atau kamera berwarna biru. Kemudian yang keempat adalah low angle yang ditunjukkan oleh kamera nomor 4 atau kamera yang berwarna merah. Dan yang terakhir adalah frog angle yang ditunjukkan oleh nomor 5 atau kamera yang berwarna oranye. Mari kita bahas lebih detail dari kelima jenis sudut pandang dalam fotografi. Bird eye view atau bisa juga disebut mata burung merupakan sudut pengambilan gambar dari ketinggian. Artinya, bidikan dari sebuah objek itu kita lakukan dari atas. Nah, untuk menciptakan bird eye view ini tentunya seorang fotografer bisa memanfaatkan peralatan-peralatan seperti drone dan lain sebagainya, atau juga bisa dengan memanjat pohon atau berada di atas gedung yang tinggi, bukit, atau apapun itu yang posisinya lebih tinggi dari objek yang akan kita foto. Nah, bird eye view ini akan menghasilkan sebuah foto seperti ini. Kita perhatikan foto yang dihasilkan adalah seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, gambar ini tentunya memiliki sebuah kesan. Kesan yang ditimbulkan itu adalah view terlihat sangat luas. Coba kita perhatikan bersama-sama. Di dalam sebuah frame foto yang dihasilkan dengan bird eye view ini, itu akan tampak oleh kita bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah itu terlihat sangat luas ya. Bagian sisi kiri, bagian sisi kanan, atas, dan bawah dari sebuah objek yang kita foto itu akan terlihat sangat luas. Nah, selain itu objek akan kelihatan sangat tidak berdaya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ya, hal ini terjadi dikarenakan objek tersebut akan terlihat sangat kecil dan posisinya ada di bawah kita. Maka dengan sudut pandang ini, objek yang kita hasilkan itu akan terlihat sangat tidak berdaya. Kemudian yang ketiga, kita atau seseorang yang melihat foto tersebut itu akan menimbulkan sebuah kesan sangat berkuasa. Ya, karena kita akan terlihat sangat dominan dalam hal ini apabila kita memperhatikan foto yang diambil dengan sudut pandang bird eye view. Kita lanjutkan ke
Sudut pandang yang kedua yaitu high angle. High angle itu merupakan teknik pengambilan foto di mana seseorang fotografer harus berada di atas atau lebih tinggi dari objek yang akan difoto. Namun hal ini tentunya tidak se ekstrim dari bird eye view yang barusan kita bahas. Nah, hasil dari pemotretan dengan menggunakan high angle ini adalah seperti berikut ini. Nah, foto ini apabila kita perhatikan akan menimbulkan kesan objek akan tampak kecil, rendah, hina, dan bahkan kehilangan dominasi. Nah, selain itu, foto yang diambil dengan high angle ini juga akan menimbulkan perasaan kesepian dan juga menimbulkan rasa kurang gairah. Kesan yang ketiga, seseorang yang melihat foto ini tentunya dia akan merasa sangat berkuasa. Nah, kesan yang ditimbulkan dari high angle ataupun bird eye view tadi itu hampir sama. Cuman kalau yang high angle ini itu tidak se ekstrim atau tidak separah kesan yang ditimbulkan oleh bird eye view. Kita lanjut ke sudut pandang yang ketiga yaitu normal level. Normal level adalah teknik pemotretan di mana objek sudut pandangnya dibuat sejajar dengan mata atau objek yang dibidik. Posisi kamera pun tidak miring ke atas ataupun ke bawah. Posisi ini merupakan angle yang paling netral dan sudut pandang yang paling jujur apa adanya. Foto yang dihasilkan dari normal level ini adalah seperti berikut. Kesan yang ditimbulkan dari normal level ini adalah yang pertama, menunjukkan objek apa adanya. Jadi objek ini akan terlihat seperti aslinya, tidak terlihat lebih kecil ataupun tidak terlihat lebih besar. Kemudian kesan yang kedua adalah proporsinya seimbang. Di sini bisa kita perhatikan antara ukuran kepala, badan, kaki, dan semuanya itu adalah posisi yang seimbang. Kemudian yang ketiga, kesan yang ditimbulkan adalah netral. Nah, netral di sini bisa diartikan bahwasannya apa yang kita lihat dari foto itu tidak memberikan efek yang berlebihan. Mungkin kita terasa tak berdaya ataupun merasa dominan. Nah, apabila foto yang diambil dengan normal level ini itu tidak menimbulkan kesan-kesan seperti yang barusan saya sebutkan, tetapi kesan yang ditimbulkan itu adalah real apa adanya. Kita lanjutkan ke yang keempat yaitu low angle. Low angle adalah kebalikan dari high angle, di mana sudut pengambilan foto dari kamera yang digunakan itu lebih rendah dari objek yang akan difoto. Gambar yang dihasilkan dari low angle ini adalah seperti berikut. Nah, itu adalah gambar atau hasil pemotretan dari low angle. Nah, kesan yang ditimbulkan dari low angle ini adalah foto atau gambar itu akan terlihat sangat kuat, dominan, dinamis, mewah, besar, dan kokoh. Nah, seseorang yang melihat foto tersebut, dia akan merasa takjub dan tidak berdaya. Jadi kesannya apabila kita melihat foto hasil dari low angle ini, kita merasa seakan diri kita itu lebih kecil dari objek yang sedang kita perhatikan. Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu frog angle. Frog angle itu merupakan sudut pandang kamera yang paling rendah.
Frog angle ini disebut sebagai sudut pandang mata katak. Frog angle ini diambil dari sudut paling bawah, bahkan menyentuh lantai atau tanah. Fotografer bisa saja harus tiarap untuk mengambil sudut pandang ini. Frog angle ini biasanya akan memperlihatkan bagian bawah dari objek yang kita foto. Contohnya bagian kaki dan lain sebagainya. Foto yang dihasilkan dari frog angle ini adalah seperti ini. Nah, kesan yang timbul dari frog angle ini yaitu terkesan sempit. Kenapa kok bisa sempit? Coba kita perhatikan, semua frame akan terisi penuh dari objek yang kita foto, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, objek akan terlihat sangat kuat, besar, dan kokoh. Kemudian yang ketiga, pengamat akan terlihat takjub dan sangat tidak berdaya. Nah, itulah kelima pembahasan tentang sudut pandang dalam fotografi. Namun sebelum kita akhiri, coba kita bandingkan dari kelima hasil foto tiap-tiap sudut pandang yang sudah kita bahas. Foto ini menggunakan objek yang sama, tempat yang sama, dan dalam waktu yang sama. Tapi dengan menggunakan beberapa angle yang berbeda, tentunya akan menghasilkan sebuah kesan yang bermacam-macam pula. Demikian pembahasan kali ini tentang sudut pengambilan gambar, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.